Halo teman-teman, selamat datang di channel saya di konten belajar bareng Burhan. Khususnya untuk saat ini lebih spesifik ke marketplace Lazada ya. Nah hari ini di video ini saya mau sharing tentang bagaimana membuat voucher belanja toko kita itu yang efektif seperti apa ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengikutinya atau bisa mengimprove-nya. Tapi kalau misalkan memang tidak cocok, tidak dipakai pun juga nggak masalah ya. Nah pertama saya akan jelaskan dulu. Oke, kita akan menggunakan Excel. Saya pindahkan dulu muka saya. Oke, muka saya udah berpindah. Nah, minimal teman-teman itu harus mempunyai dua jenis voucher. Ya. Yang pertama itu adalah voucher seluruh toko yang sifatnya general. Kemudian berikutnya itu adalah voucher follower. Nah ini minimal ya. Nanti teman-teman kalau mau punya voucher tambahan, misal voucher khusus produk tertentu atau karena punya voucher sharing, itu boleh-boleh aja ya. Tapi minimal harus punya ini. Nah voucher seluruh toko ini ditujukan untuk umum. Siapapun customer yang masuk ke toko kita yang mau belanja itu bisa menggunakan voucher ini. Kemudian kalau voucher follower itu lebih ditujukan kepada follower. Nah tujuannya adalah untuk biar orang-orang customer itu mau follow tempat kita. Nanti kalau dia udah jadi follower, kita jadi punya akses lebih banyak kepada customer itu. Contohnya dengan menggunakan chain kita bisa nge-broadcast ke follower kita, atau kita bisa menggunakan feed gitu ya. Bisa menggunakan feed, kemudian itu nanti akan masuk ke follower-follower kita. Misalkan kita ada promosi produk-produk tertentu, atau misalkan kita lagi dapat subsidi voucher atau apapun itu. Nah, sekarang berikutnya nanti ada tips-tips sih tentang optimasi vouchernya di belakang. Tapi sekarang kita pembuatannya dulu aja. Berapa sih nominal yang baik untuk voucher? Itu risetnya Lazada bagus banget ya. Saya udah ngeriset beberapa cara, tapi ini adalah yang paling efektif menurut saya. Jadi 1,2 dikalikan AOV. AOV itu apa? Average Order Value. Jadi ini adalah rata-rata pendapatan per pembeli di tempat teman-teman. Ini sama, yang ini juga sama, 1,2 dikali AOV. Oke, seperti ini. Nah, ini tuh pinter ya, risetnya pinter sih. Jadi emang angka ini tuh angka-angka gemesin gitu. Angka-angka gemesin, misalkan AOV-nya teman-teman itu biasanya 100.000 gitu ya. Jadi rata-rata pembelian per customer 100.000. Kemudian nanti ada voucher 120.000. Wah, nambah 20.000 lagi kita bisa dapat hadiah apa nih, potongan harga nih gitu ya. Jadi si customer itu akan lebih gatel untuk menambah produk kita gitu ya. Apalagi karakter orang Indonesia itu kalau dengan bonus ya gitu kayak aduh nanggung itu kayak dibuat nanggung ya kayak gitu. Jadi ini tujuannya nanti bagus banget buat konversi yang pertama. Berarti ujung-ujungnya algoritma. Kalau kita udah bicara konversi pasti ujungnya algoritma. Yang berikutnya itu adalah dengan penambahan jumlah barang per order. Berikutnya itu adalah penambahan jumlah nominal per order pembelinya. Jadi bagus banget. Nah ini berikutnya itu adalah sekarang kalau masalah diskonnya berapa itu opsional, tergantung dari budget marketing teman-teman. Tapi saran saya sih silahkan disisihkan budget marketing sebelum teman-teman nge-set harga jual. Jadi teman-teman bisa bikin gimmick-gimmick kayak gini lah untuk membuat terkesan si customer itu menang banyak gitu. Menang banyak itu gimana maksudnya? Jadi teman-teman misalkan beli barang 30.000 tapi harga barangnya 30.000 tapi punya voucher 5.000, sama ada harga barang 25.000, itu nanti terkesan menang banyak yang beli 30.000 dengan dapat voucher 5.000 karena dia beranggapan barangnya itu 30.000. Ya, ini tapi juga tergantung sama segmentasi pasarnya. Kalau segmentasi pasarnya itu cheaper yang maksudnya yang agak-agak murah oriented banget, ya pasti dia suka yang murah gitu. Tapi kalau misalkan lebih lebih segmented kayak saya misalkan wanita-wanita karir muda itu akan lebih suka mereka itu menang banyak. Jadi terkesan aku beli barang mahal dengan harga yang murah, bukan aku beli barang murah dengan harga yang murah. Beda ya. Itu kayak quote banget ya. Nah kemudian sekarang bagaimana cara membuatnya? Jadi kita tinggal pergi ke pusat pemasaran promosi. Di voucher biasanya di promosi. Kemudian kita buat voucher aja di sini, ya kan? Voucher penjual boleh. Nah untuk voucher penjual kita coba buat sekarang ya. Yang pertama
Yang pertama itu nama promosi bebas ya, misal voucher reguler itu aja nggak apa-apa. Kemudian masa redeem vouchernya itu kita buat 1 minggu ke depan. Ya. 1 minggu ke depan, atau misalkan kalau malas mas saya ya 2 minggu atau 1 bulan, tapi jangan lebih dari 1 bulan ya. Di sini misalkan sekarang tanggal 9, jadi misal sampai tanggal 16 ya. Dari tanggal 9 sampai dari tanggal 16 kita buat ininya. Waktu pengumpulannya sih ini opsional aja ya, jadi begitu dibuat, kalau nggak diisi begitu dibuat nanti langsung bisa dikumpulkan. Kemudian voucher ini berlaku ke seluruh toko. Nah, pengaturan diskonnya pakai uang atau pakai voucher atau pakai persen ya, persentase nilai ya. Nah, gimana cara ngakalinya? Ini itu kalau misalkan ya kan. Jadi tipsnya itu pertama, kalau misalkan barang teman-teman tuh mahal-mahal ya, kemudian nanti ordernya itu kelihatan kalau dinominalkan itu gede, maka bagusnya pakai nominal. Tapi ketika dinominalkan itu kecil, maka baiknya pakai persen saja. Misalkan saya contoh jualan dalaman kerudung gitu ya, harganya cuma 5.000 gitu. Kemudian saya diskon cuma 100 rupiah. Gitu. Ini tuh berarti misal 500 rupiah, saya diskon cuma 500 rupiah. Nah kalau ke voucher isinya 500 rupiah itu 50 rupiah aja deh, 1%. Nah diskon 50 rupiah itu kan angkanya kecil banget. Maka dari seperti itu ini lebih better menggunakan yang 1%. Gitu. Bisa menggunakan 1%. Atau kalau misalkan sekarang saya jual barang 500.000, kemudian kan kalau 1%-nya itu kan berarti 5.000 ya. Nah, 5.000 dari 1% itu mendingan kita menggunakan angka 5.000-nya, karena 5.000-nya itu terlihat lebih menang banyak dibandingkan 1%-nya. Padahal ini sama aja, gitu ya kebalikannya. Kalau nominalnya kelihatannya besar, gunakan nominal, tapi kalau nominalnya kelihatannya kecil, gunakan persennya saja. Gitu. Nah, sekarang berikutnya itu kita mau pakai apa sih? Kita cari AOV kita. Gimana cara mendapatkan AOV-nya? Kita buka tab baru di bagian bisnis analis. Di bagian bisnis analis, nah kita lihat untuk 30 hari terakhir itu rata-rata pembelian kita itu berapa? Coba di bagian bawah. Nah, jadi kita rubah ke 30 hari terakhir. 30 hari terakhir. Nah, pendapatan per pembeli 30 hari terakhir adalah Rp63.670 ya. Nah, ini bisa kita tulis di Excel ya. Jadi pendapatan kita itu adalah Rp63.670. Oke, ini biar enak dilihatnya. Oke. Nah, berapa sih berarti minimal pembelian kita? Berarti sama dengan 1,2 dikalikan ini. C1. Yes. Oh, ini bahasa Indonesia ya. Maaf kalau di Excel itu kadang-kadang titik, kadang-kadang koma ya. Jadinya 1,12 ya. Tapi ini komanya berarti pakai koma. 1,2 kali C ini. Berarti 76.000, sekitar 76.400 gitu ya. 76.400. Jadi kita bisa naikkan ke angka 76.400. Misalnya dengan pembelian 75.000 kita bulatkan aja biar angkanya itu boleh ya. Boleh. Nah, jadi di sini di bagian vouchernya, karena barang saya itu nanti saya pengennya cuma ngasih di sini lebih kecil ya. Misalkan di sini saya kasih 1%, di sini 2% gitu untuk yang ini. Nah, kalau 76.000, 1%-nya itu berapa? Berarti kalau 1%-nya dari 76.400, ini saya bulatkan aja ya, 75.000 itu aja. Ini saya bulatkan aja, berarti nanti vouchernya saya buat 75.000 karena angkanya agak-agak berantakan gitu ya, nanti customernya lihatnya juga pusing. Nah, berarti nanti di sini ini sama dengan 75.000 kali 1%. Nah, 750. Kalau yang di sini itu sama dengan 75.000 kali 2%. 1.500. Ini kan angkanya kecil. Maka nanti nggak apa-apa sih kita buat 1%, 2%, atau kalau ini kecil banget sih ya, misalnya 2%, yang ini 4% gitu. Jadi yang ini kita buat 2%, yang ini kita buat 4%.
Nah sekarang teman-teman perhatikan aja, lebih suka mana? Lebih suka yang 4% atau 3.000? Lebih suka yang 2% atau 1.500? Misalkan aduh ini ternyata kelihatan lebih menarik angkanya, ya udah kita gunakan value-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman ini lebih baik 2%-nya deh, lebih menarik angka 2%-nya dibandingkan 1.500, kelihatan kecil banget, ya boleh, tergantung dari produk teman-teman apa ya. Di sini kalau saya akan menggunakan yang ini 1.500 sama 3.000. Jadi kita menggunakan voucher nilai uang. Jika nilai pesanan itu mencapai 75.000, ketik aja nambahnya satu-satu, nanti ngeklik sampai 75.000 kali capek ya. Diskonnya adalah 1.500. Total voucher yang dikeluarkan ini bebas ya, kita nggak ada masalah berapapun itu. Saya maksimal limit voucher per customernya 1, nggak apa-apa. Kemudian ini kita bisa kirim. Oke, berhasil dibuat. Sekarang kita sudah mempunyai voucher untuk seluruh toko yang menggunakan 1,2, ya kan, diskonnya 1%. Nah, berikutnya kita akan membuat voucher yang follower. Sama sih, caranya seperti tadi, cuma di sini adalah voucher follower. Kemudian masanya itu saya buat 1 minggu dari tanggal 9 sampai tanggal 16. Kemudian di sini seluruh toko saya pakai voucher uang. Di sini nilai pesanan mencapai 75.000 dengan diskon Rp3.000. Jadi saya berikan 4% untuk voucher khusus untuk follower. Ininya biasanya saya kasih semaksimal mungkin, bebas sih, karena memang udah saya budgetin ya. Atau teman-teman misalkan, mas saya pengen bikin voucher sih, pengen nyoba-nyoba tapi sebenarnya nggak ada budget, tapi saya mau misalkan budgetin 3 juta untuk voucher, ya berarti di sini 1.000. Ya kan saya mau budgetin 300.000 untuk voucher, ya di sini 100, biar nanti diskonnya 3.000 kali 100 voucher. Teman-teman kalau dipakai semua budgetnya 300.000, nanti tinggal dievaluasi aja di bisnis analis. Nah seperti ini, segampang ini. Pada saat setting voucher kita kirim, sudah ya kan ya. Nah sekarang tips itu, voucher itu gimana sih biar efektif gitu ya, biar efektif. Nah sekarang di tab di sini aja ya. Tipsnya apa biar voucher itu efektif? Yang pertama itu pastikan dia masuk ke store deco, masuk ke store deco. Maksudnya masukkan ke dekorasi store teman-teman. Jadi ketika customer itu masuk ke toko teman-teman, di paling atas itu dia udah langsung lihat voucher-voucher yang available. Jadi dia bisa collect. Yang kedua itu bisa broadcast selalu, dan sisipkan voucher di setiap chat. Yang ketiga, sisipkan voucher juga di setiap feed. Nah, seperti itu. Yang keempat, ada persennya. Yang keempat itu share sosmed. Teman-teman harus cross traffic sosmed sekarang ya. Kalau yang belum bikin sosmed untuk tokonya, silahkan mulai di branding. Jadi teman-teman bisa share sosmed. Jadi masukkan ke store deco, sisihkan voucher di setiap jam, sisihkan voucher di setiap feed, share sosmed. Kemudian yang kelima itu usahakan untuk adminnya itu selalu memberikan voucher pada saat chat dengan customer. Jadi untuk membentuk memastikan si customer itu beli ya. Jadi chat itu, kak ini lagi ada promo loh kak, kalau misalkan beli hari ini kita bisa kasih voucher tambahan nih, voucher follower atau apa. Jadi atau kakak kalau mau jadi follower kita kasih voucher untuk beli kayak gitu. Jadi dianggapnya si customer itu menang banyak. Oke, seperti itu untuk tips vouchernya biar videonya nggak terlalu panjang. Terima kasih, bye.